Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul, NIM 2003096023. Saya dari kelas PGMI 2A, matkul konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wacana. Wacana dibagi menjadi 3, yaitu teks, konteks, dan konteks. Selanjutnya, pengertian teks. Teks adalah sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan. Dalam KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci, bahan tertulis untuk memberikan pelajaran ataupun pidato, serta wacana tertulis. Selanjutnya, jenis-jenis teks. Yang pertama, teks laporan. Yang kedua, teks eksplanasi. Yang ketiga, teks eksposisi. Yang keempat, teks anekdot. Yang kelima, teks prosedur. Yang keenam, teks negosiasi. Yang ketujuh, teks deskripsi. Yang kedelapan, teks berita. Selanjutnya, definisi dan contoh teks. Yang pertama, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan tujuan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Contohnya, bunga bangkai. Selanjutnya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Contohnya, gempa bumi pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul jam 5:55 WIB terjadi gempa bumi di Yogyakarta selama 57 detik. Selanjutnya, teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Contoh, obat sakit kepala, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Selanjutnya, teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Contohnya, mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Selanjutnya, teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Contoh, percakapan bapak dengan anak. Pak, setelah lulus nanti saya ingin sekolah di SMA. Kata ayah, baguslah,
Kalau kamu setuju, nanti kita pilih bareng SMA yang bagus. Selanjutnya teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Dengan kata lain, paragraf deskripsi adalah karangan yang menggambarkan sesuatu, benda, tempat, suasana, atau keadaan. Contoh, aku mempunyai kucing yang dinamakan Blacky. Sesuai dengan namanya, ia berwarna hitam pekat dengan mata yang berwarna putih terang. Ia memiliki ekor panjang dengan bulu yang sangat halus. Blacky sangat gemar bermain bola serta memakan ikan dan juga nasi. Selanjutnya, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Contoh, tolong matikan keran itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Buang sampah itu. Selanjutnya, teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, seperti sesuatu karangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah teks yang mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran dengan teks yang didampinginya. Keberadaan teks yang didampingi itu bisa terletak di depan, mendahului, atau di belakang teks yang mendampingi atau mengiringi. Sebagai contoh pada kalimat "Selamat datang" dan "Selamat jalan" yang terdapat di pintu masuk suatu kota, daerah, atau perkampungan. Yang kedua, kalimat di atas memiliki keterkaitan. Kalimat "Selamat jalan" merupakan ungkapan dari adanya kalimat sebelumnya, yaitu "Selamat datang". Kalimat "Selamat datang" dapat dimaknai secara utuh ketika adanya kalimat sesudahnya, yaitu "Selamat jalan", begitu juga sebaliknya. Keberadaan konteks dalam suatu wacana menunjukkan bahwa struktur suatu teks memiliki hubungan dengan teks lainnya. Hal itulah yang membuat suatu wacana menjadi utuh dan lengkap. Kata konteks dapat menjadi alat bantu untuk menganalisis wacana. Dalam wacana yang cukup panjang, sering sebuah kalimat harus dicarikan informasi yang jelas pada bagian kata yang lainnya. Seperti contoh berikut. Selanjutnya, contoh konteks. Markusen adalah calon gubernur terkaya di negeri ini. Tidak hanya itu, dia juga seorang pengusaha dan mantan seorang dosen di salah satu PT ternama. Selain itu, beliau juga dikenal sangat baik oleh masyarakat. Selanjutnya, kata dia, beliau, dan nya terdapat pada kalimat kedua dan ketiga di atas mengacu kepada Markusen pada kalimat pertama.
Tafsiran itu didasarkan pada kalimat yang menyatakan bahwa Markusen adalah calon gubernur terkaya di negara ini. Jadi Markusen pada kalimat itu menjadi tentang konteks. Definisi konteks menurut para ahli, menurut Kleiden dalam Sudaryat, 2009.2141 mengatakan konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi oleh seorang atau kelompok orang. Halliday 1994.26 mengemukakan bahwa konteks adalah teks yang menyertai teks. Artinya konteks itu hadir menyertai teks. Kemudian Rida Laksana 2011.2134 mengartikan konteks adalah satu aspek lingkungan fisik atau sosial yang mengait dengan ujaran tertentu. Yang kedua, pengetahuan yang sama memiliki pembicara dan pendengar sehingga pendengar paham apa yang dimaksud pembicara. Menurut Brown dan Joel 1983, konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Halliday dan Hasan 1994 mengatakan harfiah konteks berarti something accompanying text, yaitu sesuatu yang inherent dan hadir bersama teks, sehingga dapat diartikan konteks sebagai situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Menurut Mulyana 2005.221, konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicara atau dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya, sangat tergantung pada konteks yang melatar belakangi peristiwa tuturan itu. Selanjutnya, macam-macam konteks. Yang pertama, konteks situasi. Yang kedua, konteks pengetahuan. Pengertian konteks situasi. Konteks menurut Halliday dan Hasan 1994 mengatakan yang dimaksud dengan konteks situasi adalah lingkungan langsung tempat teks itu benar-benar berfungsi. Atau dengan kata lain, konteks situasi adalah keseluruhan lingkungan, baik lingkungan tutur, verbal maupun lingkungan tempat teks itu diproduksi, diucapkan atau ditulis. Dalam pandangan Halliday 1994.216, konteks situasi terdiri dari 1. Medan wacana, 2. Pelibat wacana, dan 3. Modus atau sarana wacana. Medan wacana merujuk pada aktivitas sosial yang sedang terjadi atau apa yang sesungguhnya disibukkan oleh para pelibat. Pelibat wacana merujuk pada orang-orang yang mengambil bagian, sifat para pelibat, kedudukan dan peran mereka, jenis-jenis hubungan peranan apa yang terjadi di antara para pelibat. Sarana wacana merujuk pada bagian bahasa yang sedang dimainkan dalam situasi, termasuk saluran yang dipilih, apakah lisan atau tulisan. Selanjutnya, ciri-ciri konteks yang relevan dalam konteks situasi. A. Pembicara atau penulis. Addressor. Pembicara atau penulis adalah seorang yang memproduksi atau
menghasilkan suatu ucapan. Mengetahui si pembaca pada suatu situasi akan memudahkan untuk menginterpretasi pembicaraannya. B. Pendengar atau pembaca. Pendengar atau pembaca adalah seseorang yang menjadi mitra tutur atau baca dalam suatu berkomunikasi, atau dapat dikatakan seseorang yang menjadi penerima atau resepien ujaran. Kepentingan mengetahui si pembaca sama pentingnya dengan mengetahui si pendengar, terhadap siapa ujaran tersebut ditunjukkan akan memperjelas ujaran itu. Berbeda penerima ujaran, akan berbeda pula lah tafsiran terhadap apa yang didengarnya. C. Topik pembicaraan. Dengan mengetahui topik pembicaraan, akan mudah bagi seseorang pendengar atau pembaca untuk memahami pembicaraan atau tulisan. D. Saluran. Selain partisipan dan topik pembicaraan, saluran juga sangat penting di dalam menginterpretasikan makna ujaran. Saluran yang dimaksud dapat secara lisan atau tulisan. Selanjutnya, kode. Kode yang dimaksud adalah bahasa atau dialek atau gaya bahasa seperti apa yang digunakan di dalam berkomunikasi. Misalnya, jika saluran yang digunakan bahasa lisan, maka kode yang dapat dipilih adalah dialek bahasa. Seseorang yang mengungkapkan isi hatinya dengan bahasa daerah kepada temannya akan merasa lebih bebas, akrab, dan lainnya sebagainya dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, F. Bentuk pesan. Pesan yang disampaikan haruslah tepat, karena bentuk pesan ini bersifat penting, menyampaikan tentang ilmu pasti, misalnya, dengan rumus-rumus tertentu, pastilah berbeda dengan menyampaikan ilmu sejarah atau ilmu bahasa. Bentuk penyampaian pesan juga dapat beragam, seperti lewat khotbah, drama, puisi, surat-surat cinta, dan lainnya. D. Peristiwa. Peristiwa tutur tentu sangat beragam. Hal ini ditentukan oleh tujuan pembicaraan itu sendiri. Peristiwa tutur seperti wawancara atau di pengadilan akan berbeda dengan peristiwa tutur di pasar. H. Tempat dan waktu. Keberadaan tempat, waktu, dan hubungan antar keduanya, dalam suatu peristiwa komunikasi dapat memberikan makna tertentu, di mana suatu tuturan itu berlangsung di pasar, di kantor, dan lainnya. Demikian juga kapan suatu tuturan itu berlangsung, pagi hari, siang hari, suasana santai, resmi, tegang, dan lainnya. Selanjutnya, pengertian konteks pengetahuan. Konteks pengetahuan menurut Sejafirin 2007 T2549 mengatakan bahwa teori tindak tutur dan pragmatik memandang konteks dalam istilah pengetahuan, yaitu apa yang mungkin bisa diketahui oleh antara si pembicara dengan mitra tutur dan bagaimana pengetahuan tersebut membimbing atau menunjukkan
penggunaan bahasa dan interpretasi tuturannya. Artinya ketika pembicara dan mitra tutur memiliki kesamaan pengetahuan akan apa yang dibicarakan atau dapat juga disebut common ground, maka kesalahpahaman atau ketidaktepatan interpretasi tidak akan terjadi. Imam Syafi'i 1990.2.126 menambahkan bahwa apabila dicermati dengan benar, konteks terjadinya suatu percakapan dapat dipilih menjadi 4 macam, yaitu 1. Konteks linguistik, yaitu kalimat-kalimat yang di dalam percakapan. Yang kedua, konteks epistemis adalah latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh partisipan. Yang ketiga, konteks fisik, meliputi tempat terjadinya percakapan, objek yang disajikan di dalam percakapan dan tindakan para partisipan. Yang keempat, konteks sosial, yaitu relasi sosial kultural yang melengkapi hubungan antar pelaku atau partisipan dalam percakapan. Keempat konteks tersebut memengaruhi kelancaran komunikasi. Selanjutnya, hubungan antara teks, konteks, dan konteks dilihat dari hakikat teks seperti yang telah dikemukakan di atas, teks merupakan esensi wujud suatu bahasa. Sebuah teks bukan sekadar unit tata bahasa yang tampak, akan tetapi teks merupakan unit semantik, mempunyai satu kesatuan arti. Kemudian konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks yang satu memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks lain tersebut bisa berada di depan, mendahului, atau di belakang mengiringi. Sedangkan konteks adalah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab atau ulasan terjadinya suatu pembicara atau dialog atau teks. Berdasarkan ketiga definisi dari teks, konteks, dan konteks tersebut, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara teks, konteks, dan konteks sangatlah erat atau selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya konteks dalam struktur wacana menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lain.